Halo semuanya, selamat datang di CLC Pengendalian Proses untuk UTS semester ini. Dan di sini kita akan belajar sedikit, mengulang sedikit mengenai permod dan belajar mengenai P-control di closed loop, di mana kita akan membahas sedikit mengenai kestabilan. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. Di sini kita punya proses dapat dimodelkan sebagai sistem order pertama. Jadi first order dengan rumus dy per dt sama dengan 1 per tau dikali kpx min y. Nah, di sini kita disuruh menentukan waktu yang dibutuhkan output untuk mencapai 90% dari kondisi tunak barunya atau steady state baru akibat perubahan step pada input. Di situ berupa X gitu. Yang B itu adalah jika kondisi tunak awal itu Y-nya sama dengan 5, kemudian dia diberi input step sebesar 5 satuan. Bagaimana sih hasilnya? Di situ disuruh gambarkan dan disuruh bandingkan bagaimana kalau KP-nya 2, KP-nya 10, dan KP-nya 3, KP-nya 5 gitu. Nah, di sini kita bisa mulai. Nah, di sini kita punya rumus. Di sini dy per dt sama 1 per tau dikali kpx min y. Di sini bisa dikali masuk itu jadi kp per tau x min 1 per tau y. Kemudian ini di Laplace jadi dy per dt jadi seperti ini. Kp per tau x-nya jadi xs, y-nya juga jadi ys. Kemudian ini yang ys-nya dioper ke kiri, kemudian ys-nya dikeluarin, jadi seperti ini, kp yang xs-nya tetap. Nah, kemudian karena ini xs-nya apabila kita oper ke kiri dan ini yang s plus per tau ini ke kanan, nanti kita bisa dapat fungsi alinya. Jadi output per input itu ys per xs itu bisa dapat kp per tau dibagi dengan s plus per tau. Kemudian ini tau yang di atas ini diturun ke bawah, kemudian taunya dikali masuk jadi seperti ini. Ini fungsi yang cukup familiar gitu ya. Kemudian kita punya inputnya berupa step, berupa x gitu ya. Jadi si xs-nya itu adalah kalau di Laplace itu jadi x per s gitu. Nah, kemudian kalau y per x, ys per xs-nya ini berarti si ys-nya doang itu apa? Itu berarti ys-nya itu berarti ini dikali xs. Xs itu adalah si x per s ini. Nah, kemudian ini kita mau ubah jadi bentuk yang bisa untuk dilapas balikin. Kemudian ini kalau untuk yang cara cepatnya bisa seperti ini, bisa langsung S-nya masukin 0, dapat A-nya sekian, B-nya masukin, yang B itu S-nya dimasukin min 1 per tau, dapat B-nya sekian. Kemudian untuk cara yang lebih lama, tapi lebih menurut saya bisa lebih logis gitu, ini jadi kalau kan kita mau ubah KP per tau S plus 1 dikali X per S sama dengan mau ubah bentuknya jadi A per S plus B per tau S plus 1. Kemudian ini bisa disamain penyebutnya. Jadi si S sama si tau S plus 1 itu digabungin jadi samain penyebut tau S plus 1 dikali S. Kemudian kalau kita samain penyebut dari sini, maka si A-nya harus dikali yang kanan bawah, B-nya harus dikali yang kiri bawah kan. Jadi si A dikali tau S plus 1 plus B dikali S. Kemudian karena ini, yang ini penyebutnya sama dengan penyebut yang ini, berarti yang pembilang ini juga sama dong dengan pembilang yang ini. Nah, berarti si A dikali tau S plus 1 plus BS itu sama dengan KPX yang ini. Gitu. Nah, kemudian ini bisa dikali masuk, kita kelompokin aja yang mana yang ada S-nya, yang mana yang enggak. Kemudian ini udah dikali masuk dan dikelompokin, dapatlah si A dikali tau B itu punya S plus A. Nah, kemudian ini kan sama dengan KPX. Karena si KPX ini nggak ada S-nya. Berarti S itu 0 kan. Nah, maksudnya 0 dikali S gitu di depannya. Nah, makanya si A tau plus B itu sama dengan 0. Kemudian si A-nya ini sama dengan KPX gitu. Berarti kita udah tahu A sama dengan KPX. Kemudian kita juga tahu A tau plus B itu sama dengan 0. Kita masukin A-nya, ntar dapat B-nya sekian. Gitu. Ini sama dengan cara yang seperti tadi gitu. Oke. Kemudian kita udah tahu A sama B, kita bisa masukin A sama B itu ke fungsi YS yang tadi ini. Kemudian ini masuk, kemudian taunya bisa dikeluarin, kemudian taunya dicoret, kemudian bisa dilapas balik. Ini KPX per S itu dilapas balik jadi begini, kemudian yang di suku kedua ini dilapas balik jadi seperti ini. Kemudian kita KPX yang keluarin dapat fungsi YT sama ini. Nah, kita udah dapat fungsinya. Ditanya untuk mencapai 90% dari steady state baru itu butuh waktu berapa lama? Nah, ini itu untuk mencapai 90% itu kan kita berarti itu YT-nya itu adalah 90% dari
ininya kan, selisihnya kan. Berarti selisihnya ini kan KPX, KP dikali input stepnya. Berarti makanya di JT ini dimasukin 0,9 KPX sama dengan rumus ininya. Berarti KPX bisa dicoret dengan 0,9 sama dengan 1 pangkat min T per tahunnya. Ini bisa ini satunya bisa digeser, kemudian bisa dimasukin len biar E-nya hilang gitu, kemudian dapat T-nya sama dengan 2,303 dari tau gitu. Oke. Selanjutnya adalah kita ditanya bagaimana kalau KP sama KP-nya kita ubah. Nah, ini jadi kan tadi dibilang kalau steady set awalnya mula-mula itu Y-nya sama dengan 5, kemudian diberi input step sebesar 5 satuan. Nah, di sini KP-nya itu sama dengan 2, sama KP-nya sama dengan 10 bagaimana? Nah, kemudian kan di sini kita punya rumus kalau si KP itu merupakan selisih gitu antara steady set baru sama steady set lama dibagi sama input. Kemudian kita masukin aja itu rumusnya untuk supaya kita tahu steady set barunya itu berapa gitu kan. Kita punya steady set baru belum tahu itu yang mau dicari. Steady set lamanya udah dari soal 5, inputnya juga 5. Jadi itu KP-nya kita tahu juga dari soal kedua. Maka kita bisa cari Y steady set barunya itu 15. Jadi dari 5 dia menjadi 15 karena dikasih input step. Nah, kemudian kalau ini kan saat P sama dengan tau P, itu tau P-nya 10 itu kan itu sudah mencapai 0,632 dari input dari selisihnya untuk mencapai steady set barunya. Maka dari itu untuk saat P-nya sama dengan 10 atau sama dengan tau P, si Y-nya itu merupakan steady set lama, itu yang mula-mula itu 5 ditambahkan dengan 0,632 dari selisihnya KPX itu. Selisihnya adalah KPX bisa sih 2 dikali 5 atau bisa juga 15 dikurang 5 karena itu kan sama-sama selisihnya gitu ya. Jadi 5 plus 0,632 dikali 10 ya dapatlah 11,32. Makanya di grafik ini digambarkan dengan warna yang biru. Nah, jadi di sini 5 itu karena input step dia bakal naik ke steady set baru menjadi 15 gitu. Di saat tau P di saat P-nya sama dengan 10, di sini itu Y-nya itu sama dengan 11,32. Makanya di sini kita bisa plot di saat T-nya 10 atau tau P itu Y-nya 11,32 gitu. Itu sekitar 0,632 dari selisih antara ini 10-nya gitu. Nah, itu dengan cara yang sama kita juga bisa cari untuk KP3 atau P5 bagaimana? Masukin, kemudian kita cari YSS barunya 20 di sini. Kita YSS barunya di sini diplot di 20. Kemudian di tau P-nya 5, ini juga kita bisa lihat itu saat P-nya 5, Y-nya itu 14,48. Berarti ada di sini. Nah, berarti kita di sini udah bisa gambar kalau yang KP-nya gede itu berarti kan KP kan identik dengan gain ya. Berarti kalau KP-nya gede kita dikasih input yang sama, dia gain-nya lebih banyak. Berarti dia lonjakannya lebih besar gitu. Kemudian itu KP. Kalau tau P itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 0,632 dari respon atau 63,2% dari respon. Itu berarti kalau tau P-nya di sini 10, di sini tau P-nya 5, berarti untuk tau P yang 5 ini itu dia lebih cepat responnya gitu. Ini bisa dilihat bahwa untuk di T-nya 5 misalnya 5 detik gitu, 5 detik dia udah naik 63,2%-nya cepat gitu dibandingkan dengan tau P-nya yang 10. Di sini bisa digambarkan untuk mencapai steady state-nya juga lebih lama gitu daripada yang tau P-nya lebih cepat di 5 ini. Gitu sih kurang lebih. Nah, ini untuk yang dinamik satu yang warna hitam ini yang kayak tadi udah dijelasin, dia ini lebih besar, KP-nya lebih gede. Ya, untuk yang dari sisi tau P-nya lebih kecil, dia mencapai steady state baru itu identik dengan lebih cepat begitu, lebih responsif. Oke, itu merupakan sedikit mengenai. Di sini kan ada E-nya ya, min 2,1 E pangkat min 2,1 S. Nah, ini kita bisa aproksimasi juga lagi pakai PAD ini.
Dimana E pangkat min theta S itu bisa diaproksimasi seperti ini, 1 min theta per 2S per 1 plus theta per 2S. Nah, kemudian untuk yang di kasus kita ini, E pangkat min 2,1 S itu berarti dapat diaproksimasi 1 min 1,05 S per 1 plus 1,05 S. Gitu. Jadi ini dimasukin ke rumus GP kita yang udah diaproksimasi nih, yang ada GP strip atas ini nih. Nah ini masuk ke sini, udah sama, berarti kita masukin dengan cara yang sama kayak yang tadi nih. Nah ini sama kita tadi, kita kali penyebut, kemudian kita kelompokin lagi, dapat segini, S pangkat 2, S pangkat 1 sama S pangkat 0. Kemudian ini kita pastiin ini lebih besar daripada 0, ini juga lebih besar daripada 0, dapat sekian. KC kurang dari 7,19 K per K. Kemudian yang suku terakhir juga ini dapat KC lebih besar dari min 1 per K. Kemudian untuk yang di ini apa namanya root stability tabel ini, kita dapat row satunya adalah ini kan 6,825 dikali sama suku ketiganya 1 plus KCK. Untuk yang row kedua itu suku kedua sama suku keempat kan nggak ada, jadi 0. Kita cari B satunya, kiri atas dikali kanan atas dikurang kiri atas dikali kanan bawah, itu kan 0. Jadi kemudian dibagi sama yang bawah ini, kiri bawah. Kebetulan di sini kiri bawahnya bentuknya nggak angka, di sini berupa fungsi. Di sini kita buat dia sama dengan lebih besar daripada 0. Kemudian seperti biasa dikali dengan penyebutnya. Nah tapi karena dikali sama penyebutnya, dia jadi ininya yang atasnya itu kan fungsi dikali fungsi, itu harus lebih besar dari 0. Nah ini karena fungsi dikali fungsi, berarti ini bisa pakai cara yang seperti mirip di kalkulus dulu. Ini kita menggunakan ini yang ada kurung sendiri, itu kasus sendiri, yang kurung sendiri ini juga kasus sendiri gitu. Di sini 7,55 minus 1,05 KCK. Di sini sama dengan ini dulu, sama dengan 0 dulu. Dapat KC-nya sekian, sama dengan 7,19 K. Ini yang sebelah kanan ini juga KC-nya sama dengan min 1 per K. Nah ini kita plot dulu dia di tabel di garis bilangan. Jadi di KC sama dengan min 1 per K, ini masuk ke sini sama 7,19 per K. Ini masuk sini. Nah ini kalau kalian masukin, ini kan berarti taruhlah kita asumsinya K itu kan bilangan positif. Itu berarti kalau kita masukin misalnya ini, kan ini berarti pembilangnya minus 1 sampai minus 1 sama 7,19. Kalau misalnya kalian masukin di sini 0, berarti 0 per K itu 0. Kalian masukin lagi ke fungsi yang ini nih, fungsi yang ini, itu bakal dapat nanti. Nih, coba kalau masukin 0, berarti di sini 0, berarti 7,55 dikali sama ini 0, berarti 7,55 dikali 1, itu bakal plus kan. Plus itu yang kita mau, lebih besar dari 0. Itu makanya kita di sini kita arsir. Nah, kemudian kalau mau cek lagi, misalkan di sini taruh angka 10 per K. 10 per K, kita masukin angkanya ke sini. KC, berarti 7,55 min 1,05 dikali 10 per K dikali K. Berarti K-nya dicoret, itu berarti 7,55 min 1,05 dikali 10 itu nanti di suku yang ini itu bakal minus, di sini bakal plus, jadi hasilnya bakal di sini itu bakal minus. Nah kan yang di sini minus itu nggak diarsir, nggak dipilih gitu, itu buat ngecek aja sih. Nah jadi kita udah punya range yang ini, kita udah punya syarat yang ini sama syarat yang ini. Nah jadi kalau kita buat garis bilangan, yang irisan dari semuanya itu adalah yang tengah-tengah ini. Jadi didapatkanlah syaratnya adalah KT itu antara min 1 per K sampai 7,19 per K gitu. Oke, itu yang B. Dan kemudian untuk soal bonus itu adalah sedikit di sini. Ya, ini adalah soal bonus. Gimana kita aproksimasi dari order tinggi ke FOPTD. Nah, ini kok boleh gitu diaproksimasi. Nah, ini ternyata setelah sempat cari-cari juga di YouTube, itu ada di sini namanya metode Skogstad. Metode Skogstad ini merupakan metode aproksimasi dari order tinggi ke FOPTD dengan beberapa syarat. Nah, di sini
syaratnya dia itu ada 3 di situ. Syaratnya bentuknya itu standar. Jadi di sini tau F plus 1, kan kita punya order tinggi semuanya di sini tau F plus 1 ya. Di sini plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Nah, kemudian di sini taunya itu ada yang dominan. Jadi tau yang paling gede itu harus lebih besar atau sama dengan 1,5 dari tau yang next largest. Berarti yang lebih gede, paling gede nomor 2. Berarti kemudian yang ketiga itu adalah syaratnya dia stabil gitu. Oke, kan tadi kita udah cek kalau dia itu stabil. Kemudian kita lihat di sini bahwa ntar bakal didapat kalau diaproksimasi pakai Skobesat ini, dapat FOPTD dengan rumus ini, K dikali F pangkat min theta S dibagi dengan tau S plus 1. Kemudian, nah ini kalau kita aproksimasi, K di sini masukin angka berapa, tau ini berapa, dan theta di sini berapa. Nah, di sini diperoleh rumusnya bahwa KFOPTD yang kita bakal hasil aproksimasi kita itu merupakan K yang sama dengan K order tinggi kita. Kemudian kalau tau untuk di FOPTD itu merupakan tau yang paling gede dari order tinggi kita ditambahkan dengan setengah dari yang paling tinggi nomor 2. Kemudian untuk yang tetanya itu merupakan rumus dari ini. Rumus ini. Setelah itu ini yang tau yang sigma tau yang lain ini untuk plus ini plus bisa minus tergantung dia penyebut atau pembilang gitu. Kemudian di sini kita masukin ke kasus kita. Di sini kita punya order tinggi sekian. Kemudian kita bisa ini kita cek dulu bentuknya udah standar belum? Iya, standar karena semuanya plus 1 kan. Kemudian itu dominan tau. Kenapa? Karena di sini ada 5 itu lebih besar atau sama dengan dari 1,5 dari yang paling besar nomor 2. Paling besar nomor 2 itu taunya adalah 3. Jadi kalau 3 itu dikali 1,5 kan hasilnya berapa tuh? 4,5 ya? 4,5. Makanya itu lebih besar 5-nya ini lebih besar. Kemudian di sini dia juga udah dicek tadi stabil. Kemudian kita carikan ini KFOPT ini berapa? Kayak order sama kayak tadi, berarti di sini K-nya sama K sama kayak ini. Kemudian tau FOPTD-nya itu 5, yang paling gede ditambah setengah dari kedua paling gede 3. Berarti 5 tambah 1,5 itu 6,5. Kemudian si tetanya itu teta FOPTD di sini setengah dari yang kedua terbesar, berarti setengah dikali 3 ditambah tau yang lain-lain yang lebih kecil lagi. Berarti di sini kita masukin ditambahkan dengan minus 0,1 yang atasnya ini gitu. Kemudian ditambahkan dengan theta yang high order. Berarti maksudnya kan theta yang high order kan kita nggak ada tetanya. Berarti di sini 0 dengan 2,1. Makanya itu diperoleh si model FOPT itu adalah sekian. Gitu. Oke, ini untuk soal bonusnya. Ini didapat dari kalau mau lihat ya penjelasan lebih lanjut itu ada di YouTube, ada di sumber di sini. Oke, sekian CLC untuk ini. Butak semuanya buat UTS dan thank you.